Halo, buat kamu yang udah mulai putus asa bikin telur gulung gak pernah jadi-jadi, coba pantengin sekali lagi video ini sampai habis ya. Di sini saya bakal berikan video termudah cara bikin telur gulung. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama kita siapkan dulu 3 butir telur, kemudian kita pecahkan semua telurnya. Kita sediakan juga tempat yang agak besar ya, supaya untuk ngocoknya ini lebih mudah nantinya. Gunakan juga telur yang masih fresh ya, dan jangan pakai telur yang dari kulkas, karena tekstur telur dari kulkas itu kurang bagus ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan masako atau royco, boleh mau ayam mau sapi terserah, cukup seujung sendok aja ya. Setelah itu sagu segini aja nih teman-teman, setengah sendok kurang sedikit. Kemudian tambah air, ini air biasa ya, air putih aja. Ini air kita tambahin sebanyak 12 sendok makan. Jadi untuk ukuran air itu 1 butir telur kita cukup pakai 4 sendok aja. Jadi kalau misalkan 3 telur berarti kita pakainya 12 sendok makan ya. Oke, untuk step selanjutnya di sini kita aduk-aduk ya. Kita kocok pakai kocokan telur. Untuk cara ngocoknya ini dari kanan ke kiri. Jadi kita kocok kanan kiri terus ya sampai dia berbusa teman-teman. Jadi paling penting di sini untuk ngocok itu kalau misalkan kekentalan dia nggak bisa digulung karena dia menggumpal. Dan kalau misalkan keenceran pun nggak bisa juga teman-teman. Kalau keenceran ini bisa bikin adonan itu buyar ketika dituang di wajan. Makanya kalian harus benar-benar paham di sini ya untuk membuat adonan telur gulungnya. Jadi kita aduk terus sampai dia berbusa, dan ketika kita tetesin kayak gini dia langsung netes-netes, tes gitu. Jadi kalau misalkan masih mancur dia nggak bisa teman-teman. Oke, ini sudah siap. Kita nyalain kompor dan kita panasin apinya dulu. Ketika memang sudah siap, panas minyaknya sudah bagus, langsung kita buat telur gulungnya. Untuk menuangnya pun ada caranya. Jadi dari tengah terus diangkat agak tinggi, habis itu kita tuang. Jadi untuk adonan yang bagus ini udah kelihatan ya, ketika kita habis nuang ini dia adonannya langsung ngumpul teman-teman. Jadi kita langsung gulung aja itu gampang, langsung nempel ke lidinya. Ini dia untuk hasilnya, rapi dan bagus ya teman-teman. Oke, kita akan coba lagi. Caranya kita tuang lagi dari tengah, nuangnya agak tinggi ya teman-teman. Setelah itu kita gulung. Cara gulungnya gampang ya, tinggal kita aduk-aduk kayak gini teman-teman. Kita aduk-aduk saja. Setelah itu kalau sudah ketarik semua, langsung kita geser ke sisi wajannya sambil ditekan supaya minyaknya turun teman-teman. Oke, kita coba sekali lagi ini dari atas ya kameranya. Jadi kita ambil dari kanan, kita geser ke kiri dan kita gulung-gulung. Setelah itu kita pepetin di sisi wajannya dan kita peres. Ini dia hasilnya. Oh ya, nanti di akhir video saya kasih tahu ya contoh membuat telur gulung yang gagal. Jadi ketika adonan ini bagus teman-teman, ini lidi ditempelin di telur ini mau digeser kemanapun dia bakal nempel. Jadi syaratnya itu untuk sukses bikin telur gulung, kuncinya di adonan tadi. Kalau adonannya benar, cara ngocoknya kita benar, insya Allah nggak akan gagal lagi. Oh ya, mungkin dari kalian ada yang bertanya nih, sebenarnya fungsi air sama sagu itu apa sih? Nah, di sini teman-teman, fungsi air ini supaya adonan bisa menyebar ketika kita tuang. Dan fungsi dari sagu atau aci itu supaya adonan ini bisa saling nempel ya, saling ngikat. Nah, nanti ketika digulung ini akan lebih mudah teman-teman, ketimbang yang tidak memakai sagu sama sekali. Di samping itu kalau kita kasih air atau sagu ini rasanya dia jadi nggak enak ya. Kalau menurut saya ini, menurut saya pribadi rasanya itu lebih enak dikasih sagu sama air. Kalau nggak dikasih sagu sama air rasanya itu jadi lebih enak, kita makan 10 aja jadi apa ya, kayak bosen gitu teman-teman. Oh ya, kalau sudah jangan lupa buat diserok ya sisa dari telur yang nggak kegulung ini, supaya minyaknya lebih awet dan nggak gampang hitam teman-teman. Satu lagi teman-teman, biar minyaknya awet dan nggak gampang hitam, ini jangan kalian tinggalin minyak dalam keadaan panas ya.
Kalau misalkan masih panas, kalian bikin aja telur gulung. Masih bisa ya kita bikin telur gulung, kita coba aja. Kita tuang adonannya teman-teman. Nah ini masih bisa, jadi masih bisa sampai 2 kali bikin nih teman-teman. Ini kita coba bikin satu. Jadi kalau misalkan kita tinggalin aja nih minyaknya, ini nanti bisa bikin minyaknya itu gosong dan cepat hitam. Nih kompornya masih mati ya, cuman masih bisa bikin telur gulung. Nah kalau udah jadi 2 tusuk, ini biasanya panasnya udah mulai turun. Nah kalau udah mulai turun, ini udah kita tinggalin gak apa-apa, udah aman. Kita tes dulu ya setelah ini, apakah udah berkurang panasnya. Nah ini udah berkurang teman-teman, kita bisa tinggalin aja. Nah selanjutnya ini saya kasih contoh ya buat teman-teman. Ini adalah contoh telur gulung yang gagal. Ini bisa terjadi karena kita ketika ngadon itu ini kurang cair ya, kita ngocoknya kurang lama sedikit, jadi hasilnya seperti ini, menggumpal-gumpal ketika dituang. Makanya kalian harus benar-benar perhatikan di situ ya. Nah ini dia untuk hasilnya, sangat rapi ya dan bagus sekali. Oke segitu dulu, jangan lupa tonton video saya yang lainnya.